saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kita surga bergema. Lainnya ini. Mungkin bisa memberikan salam kiri kanan selamat Natal. Ya, silakan jemaat duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah penyembahan hari ini. Akan hidupku, engkau
momen setiap Natal. Bagi kami, yang kami utamakan hanya satu, kesederhanaan dan rasa bersyukur kami yang besar melebihi dari apapun. Segala bentuk masalah persoalan dalam hidup kami kecil karena kami punya Engkau. Kelahiranmu di dunia ini membawa dampak besar bagi hidup kami. Karena itu Bapa, kami tidak pernah takut saat kami berada di dalam genggaman tangan-Mu. Karena kami tahu, karena kami yakin, kami percaya iman kami ada di tangan-Mu. Sedikit pun kami tidak pernah goyah. Kalaupun di luar sana berkata hidup semakin sulit, tapi kami tahu Bapak, saat kami mengakhiri 2023, kami ada bersama penyertaan-Mu. Demikian saat kami mengawali 2024 nanti, penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami akan tetap sama, tidak akan pernah berubah. Karena itu Bapa, selidiki setiap hati kami Tuhan, agar kami selalu memahami segala sesuatu dalam hidup kami semua hanya untuk kembali kemuliaan-Mu, bukan semata-mata untuk kami, bukan semata-mata untuk kemauan kami, semua karena kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau baik Yesus. Kami siap membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mungkin nanti ada yang mau memberikan kesaksian. Ada orang untuk kesaksian. Ya nanti setelah pujian yang satu ini ya.
dari Agustus itu saya keguguran, memang nggak tahu kalau hamil. Terus akhir November kemarin apotek tutup juga. Bukan kesalahan saya, bukan kesalahan suami saya, pokoknya tutup intinya. Terus saya berserah, Tuhan ya udah saya tutup, nggak masalah, kan masih kerja. Terus ikut P3K kemarin. P3K itu PNS tapi yang kontrak, jadi setiap 5 tahun nanti kontraknya diperbarui. Yang ikut di rumah sakit itu sebenarnya cuma saya, karena yang 2 tahun saya. Ternyata dokter satunya juga ikut, ternyata dia sudah 2 tahun tapi di tempat lain diperbolehkan. Jadi ada musuh yang pertama nggak punya musuh, pasti keterima karena aku sendirian. Ternyata punya musuh jadi 2. Aduh Tuhan, untuk musuh ya apa ini? Gak keterima, tetapi tetap bisa kerja sih di buruh. Cuma kan sewaktu-waktu untuk dikeluarkan bisa masih. Kalau pemerintah kan susah untuk dikeluarkan. Ya wis dicoba ujian, akhirnya ujian. Nilai saya 508, musuh saya itu 499, cuma beda 9. Bukan karena Tuhan itu nggak mungkin, beda 2 nomor aja dari penilaian itu. Terus karena aku percaya diri, aku bilang untuk Wijaya sama Bu Yunus, Anus kok nggak apa-apa ibadah aja sama syukuran, nanti undang ke rumah sakit juga. Tapi pengumuman saya belum keluar. Bu Yunus sudah ngomong tanggal 14, ya wis tanggal 14 paling wis keluar. Nggak keluar sampai kemarin tanggal 13 baru keluar. Jadi baru tak umumkan ke teman-teman, tak undang baru tanggal 13. Jadi ya, sebenarnya pendeta sih bisa. Haleluya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Mungkin ada lagi dari Pak Yoga mau nyambung? Sudah. Ya cukup baik kalau itu. Kita siapkan hati kita untuk berdoa firman Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami percaya mujizat itu nyata sampai hari ini. Oleh sebab itu kami tetap bergantung kepada Engkau. Kami tetap percaya kepada Engkau. Waktu kami percaya kuasa bekerja atas kami. Waktu kami datang di hadapan Tuhan, Tuhan menjamah kami, Tuhan pulihkan kami. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu akan terus berlangsung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu menjadi terang bagi jalan-jalan kami, supaya langkah-langkah kami tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman Tuhan, katakan amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita siang hari ini. Senang berada di tempat ini bersama saudara. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Kita merayakan ulang tahun ya dari Tuhan kita yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus. Amin. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini ya, dikatakan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14, dikatakan demikian sebagai dasar firman Tuhan pada siang hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini didasari dari satu peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Pada waktu malam Tuhan Yesus lahir, maka ada malaikat yang datang. Kemudian dia menjumpai para gembala-gembala di situ. Dan malaikat ini mengabarkan berita baik, kabar sukacita. Dia katakan ada sang juru selamat yang akan lahir di kota Daud, ya. Dan dia berbentuk bayi yang dibungkus dengan kain seperti itu. Jadi waktu gembala-gembala ini datang dijumpai malaikat, gembala-gembala ini takut. Kenapa takut? Karena dia berpikir ada sesuatu orang yang menjumpai dia dan dia tidak kenal orang itu. Satu ketakutan yang luar biasa. Tetapi malaikat itu berkata kepada gembala itu, jangan takut. Artinya kehadiran Yesus, kelahiran Yesus itu tidak membawa ketakutan. Katakan amin. Kelahiran Yesus membawa damai sejahtera. Kelahiran Yesus itu adalah kabar sukacita, kabar gembira yang harus disambut dengan sukacita. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya jangan selalu hidup kita dilingkupi dengan ketakutan. Amin. Tetapi kita harus menjadi orang yang bersukacita karena ada kabar sukacita yang dari surga, yaitu Yesus hadir di dunia ini. Yesus lahir di dunia ini. Oleh sebab itu malaikat-malaikat ini bernyanyi luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan bukan cuma malaikat yang datang, tetapi bala tentara surga turun untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Sehingga pada ayat 14 ini malaikat ini bernyanyi luar biasa. Dia menyanjung-nyanjung dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wah, luar biasa. Kata-kata yang disampaikan kemuliaan Allah yang maha tinggi. Kenapa demikian? Karena yang pertama yang dia sambut adalah Raja di atas segala raja. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Saya beberapa waktu yang lalu ada Pak Jokowi, presiden kita, berkunjung di Malang, saudara. Pak Presiden belum datang, pasukannya sudah membuat
barisan, ya, untuk mengamankan area, mengamankan jalan, saudara, membuat karpet merah, kira-kira begitu ya. Ini presiden satu negara, belum datang sudah disambut luar biasa, heboh, saudara. Semua disterilkan. Nah, Yesus adalah raja di atas segala raja. Amin. Dia datang ke dunia. Maka oleh sebab itu dia kirim itu namanya pasukan surga. Selain malaikat, ada pasukan surga, tentara surga datang untuk menyambut, mempersiapkan jalan untuk kelahiran sang raja di bumi. Wow. Oleh sebab itu malaikat ini berkata, sekali lagi, kemuliaan bagi Allah. Karena Yesus pertama adalah dia raja kita. Yang kedua, Yesus adalah Allah kita. Yesus itu adalah Allah. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, saudara kasih Tuhan, ya, dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya siapa itu firman? Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Pada mulanya bersama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah. Tidak salah kalau malaikat ini menyanjung sedemikian rupa tingginya kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu adalah keagungan. Kemuliaan itu adalah kekuasaan yang tertinggi. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ya, seringkali kita mendengar orang yang kita hormati, orang yang lebih tinggi daripada kita, orang yang punya posisi kedudukan, kita panggil yang mulia, ya. Itu di dunia, ini di surga. Raja surga datang, saudara. Dia adalah Allah sendiri. Dia datang ke dunia, maka kemuliaan itu ada bagi dia. Dikatakan di tempat yang maha tinggi. Wah, luar biasa sekali, saudara kasih Tuhan, ya. Jadi kita heran kalau malaikat ini menyambut sedemikian rupa, karena Yesus adalah Allah sendiri yang memang layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan, meskipun dia sudah sangat mulia. Wah, mungkin ada berkata, kalau aku gak memuliakan Tuhan, masa Tuhan gak mulia? Saudara gak memuliakan Tuhan, Tuhan tetap mulia. Karena dia adalah kemuliaan itu sendiri. Dia adalah keagungan itu sendiri. Dia yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Dia yang punya kuasa yang tertinggi. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu malaikat mengerti bahwa Yesus adalah Allah. Maka dia katakan ada kemuliaan hati di tempat itu. Yang kedua, kenapa malaikat ini berkata seperti itu? Karena kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam diri Yesus itu sendiri. Yohanes pasal yang pertama ayat 14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan di antara kita, dan kita telah melihat apa? Kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karena karunia dan kebenaran. Jadi kemuliaan itu melekat di dalam diri Yesus. Di dalam diri Yesus ada kemuliaan. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan yang mau katakan, di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dia kemana-mana itu selalu memancarkan kemuliaan Tuhan. Apa yang dia kerjakan selalu menyenangkan Tuhan. Apa yang dia kerjakan selalu mengagungkan Tuhan. Karena apa? Karena kemuliaan itu melekat di dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia dikatakan Immanuel, Allah beserta manusia. Wah, Yesus adalah 100% Allah. Yesus juga 100% manusia. Ini yang seringkali banyak orang tidak memahami. Bagaimana mungkin dengan saudara kasih Tuhan? Alkitab mencatat Yesus dilahirkan bukan karena hubungan seks sesama manusia. Yesus dilahirkan karena roh Allah, roh Tuhan itu diturunkan lewat kepada rahim seorang perawan, yaitu Maria.
Artinya Maria itu hamil, Maria itu mengandung bukan karena hubungan manusia, tetapi itu karena Allah berkehendak untuk menitipkan benih itu di dalam rahim manusia. Sehingga pada waktu itu lahir, saya mau katakan, lahirlah Yesus Sang Immanuel. Dikatakan dia adalah Tuhan karena rohnya Tuhan ada di situ. 100%. Dia juga disebut manusia karena 100% dilahirkan dari rahim manusia. Supaya apa? Supaya orang semua yang ada di dunia ini, manusia ini mengerti dan percaya. Karena banyak orang di dunia berkata begini, aku kalau nggak melihat aku nggak percaya. Ya, oleh sebab itu Tuhan kirimkan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Yang disebut sebagai Immanuel, itu artinya satu perpaduan Allah bersama-sama dengan manusia. Sehingga dia dalam kehidupannya selalu memancarkan kemuliaan. Wah, menyembuhkan orang sakit, memuliakan Tuhan, membangkitkan orang mati, itu bentuk kemuliaan Tuhan. Semua orang hari itu bingung, kenapa orang bisa dibangkitkan? Kalau orang disembuhkan itu sudah biasa, tetapi orang mati dibangkitkan, itu sebenarnya bisa dikatakan melawan otoritas Tuhan, melawan kodrat Tuhan. Karena apa? Kematian itu adalah haknya Tuhan, kematian itu adalah misterinya Tuhan. Jadi kalau orang sudah mati, itu sebenarnya itu kehendak Tuhan. Tetapi Yesus sanggup membangkitkan. Apakah Yesus melawan? Tidak, karena Yesus yang punya otoritas atas kehidupan. Kemuliaan Tuhan ada di dalam diri Yesus. Amin. Oleh sebab itu malaikat ini luar biasa sukacitanya. Malaikat ini menyanjung-nyanjung Yesus, kemuliaan dari Maha Tinggi. Dia punya power, dia punya kuasa. Ya. Itu adalah Yesus. Meskipun hari itu dia dalam bentuk bayi yang tidak berdaya, dia ada di satu tempat yang hina, yang kotor, yang tidak diperhitungkan orang lain. Tetapi pada waktu Yesus lahir di tempat yang hina itu, di tempat yang kotor itu, maka tempat yang hina, tempat yang kotor menjadi mulia juga. Sampai hari ini namanya Bethlehem, kota kecil yang tidak diperhitungkan oleh siapapun juga, hari ini terdengar di seluruh dunia. Dirayakan orang mengenal Bethlehem, luar biasa. Saya mau katakan, hari ini mungkin hidupmu nggak berguna, nggak diperhitungkan banyak orang. Jika Yesus ada dalam hidupmu, datang lahir dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi kemuliaan. Sesuatu yang berharga, tidak ada yang tidak mungkin. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ya, bersyukurlah kita menjadi orang percaya, karena kemuliaan Tuhan ada bagi kita. Jadi step yang pertama kelihatannya memang sederhana, pemuliaan bagi Allah. Ya. Tapi ini mengandung sesuatu yang luar biasa dan juga damai sejahtera. Damai sejahtera ini bisa terjadi, itu diawali karena adanya kemuliaan. Tanpa ada kemuliaan maka tidak ada damai sejahtera. Banyak orang mengatakan aku kepingin damai sejahtera, tetapi dia tidak mau menerima yang namanya kemuliaan. Apakah kita bisa menyatakan kemuliaan Allah? Saya katakan bisa, sangat-sangat bisa. Setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka dia ada di dalam Yesus. Amin. Dia dijadi, Alkitab mengatakan dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru mau sudah datang. Dia ada di dalam Yesus. Kalau dia ada di dalam Yesus, berarti dia juga ada di dalam kemuliaan ini. Amin. Jadi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemuliaan itu ada. Kalau kemuliaan itu sudah ada bagi saudara, maka poin yang kedua terjadi. Dikatakan apa? Damai sejahtera. Kenapa dikatakan damai sejahtera? Yang pertama, karena Yesus adalah Raja Damai. Amen. Yesus adalah Raja Damai. Yesus tidak pernah
Di dalam Alkitab sebenarnya damai ini bukan berarti damai di dunia yang tidak ada perang, tidak. Ya. Bukan berarti Yesus waktu datang tidak ada perang. Bukan berarti waktu Yesus datang tidak ada sakit penyakit. Ya. Jangan berarti waktu Yesus datang kemudian tidak ada kejahatan. Bukan itu yang dimaksud. Damai sejahtera ini yang dimaksud adalah di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, di dalam roh kita. Itu ada damai sejahtera. Jadi bukan damai sejahtera di bumi diartikan berarti tidak ada perang. Tidak. Justru kita mengatakan, Yesus berkata, aku datang membawa pedang. Amin. Untuk memisahkan. Wow. Yesus datang, dunia jadi kacau waktu itu. Ya. Kenapa ada iri dengki? Sang kaisar iri sehingga memerintahkan anak-anak yang usia 2 tahun bunuh semua. Apakah itu menjadi damai? Bukan. Loh, bagaimana dengan ini? Yesus datang, Alkitab berkata membawa pedang. Artinya sekali lagi, kedatangan Yesus bukan berarti tidak ada perang. Kedatangan Yesus bukan berarti tidak ada kejahatan. Ya. Kedatangan Yesus bukan berarti tidak ada sakit penyakit. Tetapi yang dimaksud adalah kehadiran Yesus itu memberikan damai dalam hidup saudara, batin saudara, nurani saudara, hati saudara. Ya. Jadi itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan. Yesus adalah sang raja damai itu. Yang pertama dikatakan sang raja damai karena dia sedang dan sudah memperdamaikan kita manusia dengan Allah. Berabad-abad manusia berusaha setelah dia jatuh dalam dosa, dia berusaha berdamai dengan Allah, dengan Tuhan, tapi semuanya gagal. Dengan cara apa mereka berdamai? Mereka bikin patung untuk disembah. Mereka bikin kayu untuk disembah. Mereka ada pohon besar untuk disembah. Dia berpikir dia bisa kembali dan berdamai dengan Tuhan, tapi semuanya gagal. Semuanya gagal. Tuhan kirim utusan lewat nabi-nabinya untuk mempertobatkan manusia supaya bisa kembali, tapi semuanya gagal. Tapi yang terakhir kali, bukan memberikan utusan, tapi Allah sendiri turun ke bumi. Amin. Yesus hadir. Dialah yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Semenjak dia jatuh dalam dosa, terpisah jauh jurangnya. Tapi semenjak Yesus hadir, dialah yang memperdamaikan. Dia memperdamaikan manusia yang berdosa, yang tidak ada harapan, yang harusnya binasa, harusnya mati, tidak ada lagi masa depan. Maka lewat Yesus dia punya masa depan. Lewat Yesus punya pengharapan. Lewat Yesus punya kehidupan. Amin. Itu yang disebut dengan damai sejahtera dalam hidup saudara. Jadi Yesus sang pendamai. Yesus mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ayo kalau hari-hari ini hidupmu nggak damai, ya, jangan cari kemana-mana. Jangan cari kepada orang-orang yang pintar katanya, pintar mencuri, ya. Tapi datanglah kepada Yesus. Dia selalu membuka jalan bagi saudara. Dia selalu membuka tangannya lebar-lebar. Sekotor apa saudara, sejijik apa saudara, seberapa besar dosa saudara, Yesus mau menerima saudara apa adanya. Dia mau mendamaikan, memberikan damai dalam hidup saudara. Itulah Natal sebenarnya. Kehadiran Yesus. Mau gak mau, kalau saudara mau kemuliaan dan damai ini, terima Yesus dalam hidup saudara. Tidak ada jalan lain. Karena Yesus sang kemuliaan itu, dan Yesus adalah sang damai itu sendiri. Ya. Di dalam kemuliaan ada Yesus, dalam damai pun juga ada Yesus. Dunia tidak bisa memberikan damai. Sehebat apa saudara, sekaya apa saudara, saudara memiliki
memiliki posisi kedudukan setinggi apa. Dengar baik saudara kasih Tuhan, tidak ada damai dalam hidupmu. Buktinya apa? Ada banyak orang kaya, ada banyak orang punya posisi, punya perusahaan, ya saudara kasih Tuhan, tapi banyak juga yang bunuh diri. Kenapa? Artinya nggak ada damai, tidak ada pengharapan. Makanya di dalam menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, jika engkau ada di dalam Kristus, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 dikatakan engkau wajib hidup sama seperti Kristus. Ayo saudara, ayatnya dibuka. Mungkin saudara ragu-ragu, ya. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau saudara mau yang namanya kemuliaan dan kebahagiaan, saudara hidup di dalam Kristus, maka dikatakan engkau wajib hidup sama seperti Kristus. Apa itu wajib hidup sama seperti Kristus? Hidup sama seperti Kristus yang pertama adalah hidup di dalam kasih. Sekali lagi, kenapa? Karena Yesus adalah kasih. Yesus lahir itu adalah bukti kasih Allah kepada saudara dan saya. Dia berikan anaknya yang tunggal, harta surga yang termulia diberikan supaya ada kemuliaan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita hidup dalam Kristus, maka hidup wajib di dalam kasih, karena Kristus adalah kasih itu sendiri. Sehingga banyak orang di sana melihat orang Kristen terkenal, orang Kristen itu penuh dengan kasih. Kenapa harus kasih? Karena kasih itu adalah hukum surga. Amin. Kasih itu apa? Hukum surga, saudara. Di dalam Matius 22, 37 sampai 40 dikatakan demikian. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih itu adalah hukum surga. Kenapa kita harus lakukan hukum surga? Karena waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diubahkan posisi kita. Bukan lagi jadi hamba, tapi jadi anak. Amin. Anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, maka hidup kita adalah di dalam kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah itu adalah area mujizat. Kerajaan Allah itu adalah di dalam Kristus. Jadi kalau kita menjadi warga kerajaan Allah, maka wajib hukumnya menjalani hukum surga, yaitu kasih. Saudara kasih Tuhan, sudahkah kita hidup dalam kasih? Yesus adalah kasih, supaya kemuliaan Allah ada bagi saudara. Kemanapun kita berada, terpancar kemuliaan Tuhan. Kemanapun kita berada, bukan kita yang dilihat orang, tapi Yesus yang dilihat orang. Amin. Jangan menjadi orang Kristen sing benceno. Tahu benceno? Jadi troublemaker, jadi masalah. Ya. Oh, tempat sana baik, tadinya aman, tentrem, damai, sejahtera. Saudara masuk jadi kacau. Ya. Oh, pindah lagi ke tempat yang satunya, yang tadinya tenang, aman. Saudara masuk di situ jadi kacau. Ya. Kemudian ada tempat lagi yang baik, saudara masuk jadi kacau. Pertanyaannya adalah, yang jadi masalah tempatnya apa orangnya? Kalau orang Kristen model begini, apakah ada kasih? Tidak. Kasih itu memberi. Amin. Kasih itu memberi. Kasih itu berkorban, bukan menuntut. Kasih itu bukan menuntut, tapi memberi. Alkitab berkata, engkau ditambah bibi kiri berikan
mengendap. Saudara, berikan kasih itu memberi, kasih itu berkorban. Kalau saudara nggak mau memberi, saudara nggak mau berkorban, saudara nggak ada kasih dalam hidup saudara. Karena kita disebut, kita diselamatkan itu hanya untuk melayani. Melayani itu dalam bahasa aslinya adalah doulos. Doulos itu adalah hamba. Hamba itu adalah keset, diinjak-injak. Jadi kalau menjadi orang Kristen, jangan gampang tersinggung. Jadi orang Kristen, sekali lagi, engkau adalah doulos, engkau adalah hamba yang siap diinjak-injak. Tidak boleh gampang emosi, karena ada kasih dalam hidup saudara. Waktu saudara diperlakukan tidak adil, terima kasih Tuhan, tetap mengasihi. Amin. Karena kasih itu berkorban. Kasih itu memberi. Contoh aja lah kalau pacaran. Saudara waktu dulu pacaran, apel, kira-kira saudara bawa makanan nggak? Kenapa kok bawa makanan? Oh, sombong ini. Ada kalau seandainya saudara punya pacar saudara, biar saudara ajak keliling-keliling naik motor, ya, muter-muter terus, ya. Kemudian saudara nggak ajak dia makan, kemudian dipulang sampai rumah. Nyampe rumah saudara masih utang duit bensin kira-kira. Ada nggak model begini? Banyak. Kalau ada seperti ini, tercapai saudara. Nggak usah pakai lama. Karena nggak ada mengasihinya. Katanya dia, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Nerakirain enggak, saudara. Bohong. Banyak orang Kristen seperti ini. Aku mengasihi Yesus, aku mencintai Yesus, tapi berkorban untuk Yesus tidak mau. Hujan sedikit gak mau ke gereja. Ya. Apakah dia mengasihi Yesus? Tidak. Cuma ngomongnya. Oleh sebab itu, kalau kita mau sama seperti Kristus, maka hidup di dalam kasih. Yang kedua, kalau kita mau sama seperti Kristus, maka hidup kita tidak kompromi dengan dosa. Amin. Tidak kompromi dengan dosa. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Yesus adalah suci, Yesus adalah kudus, dia datangnya dari surga. Dia adalah Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, dia layak dikorbankan sebagai tebusan dosa bagi saudara dan saya. Kalau dia tidak kudus, dia tidak suci, dia adalah orang berdosa, maka dia tidak layak untuk menebus dosa. Percuma mau berdosa nih. Ya, tapi karena dia tidak berdosa, Alkitab berkata, maka dialah yang layak untuk menjadi korban tebusan itu, mengorbankan dirinya menebus saudara dan saya, supaya kita semua orang berdosa memperoleh pengampunan di dalam surga, di dalam Yesus. Itulah saudara kasih Tuhan. Kemuliaan yang dilakukan Yesus luar biasa, karena memang Yesus adalah Tuhan. Dan kemuliaan itu terus melekat dalam diri Yesus. Dan itu biarlah mengalir bagi saudara dan saya. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, kebahagiaan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada kemuliaan. Kemuliaan kau terima, kebahagiaan terjadi. Sekali lagi saya mau katakan, melalui Natal ini adalah kabar sukacita, kabar gembira. Jangan engkau bimbang, jangan ragu, jangan kau tunda-tunda lagi. Sang Juru Selamat hadir di dalam dunia, ditawarkan bagi saudara dan saya, kita semua. Biarlah itu semua kita terima. Waktu kita terima, sama dengan saudara menerima kemuliaan Allah. Sehina apapun, sekotor apapun, senajis apapun juga, dengar baik saya mengatakan, jika Yesus bersama engkau di dalam Yesus, maka engkau diubahkan menjadi putih seperti salju, dikuduskan, dipulihkan, diberkati berlimpah-limpah. Karena statusmu berubah, tempatmu berubah, hidupmu pasti diubahkan. Dan saya percaya keluarga ini pun pasti diberkati. Karena hari ini sedang menghadirkan Sang Juru Selamat, bukan secara rutinitas per tahun, tetapi saya percaya secara pribadi Yesus ada bagi dia. Yesus bersemayam dalam hidup. Apapun yang dikerjakan, dibuatnya Tuhan berhasil. Mari kita duduk dengan depan. Saya undang ke dalam depan, nyanyikan satu lagu.
kasih Bapa, Engkau baik. Firman-Mu sudah disampaikan, tapi kami percaya firman-Mu tidak akan pernah begitu saja pergi. Firman-Mu akan terus ada bagi kami. Dan pada siang hari ini kami boleh mengerti akan kebenaran firman yang berbicara bagi kami bahwa kemuliaan itu sudah Kau berikan bagi kami. Yesus adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Yesus adalah kebahagiaan itu sendiri. Yesus adalah pendamai itu sendiri. Oleh sebab itu tanpa kemuliaan kami semua di tempat ini tidak akan ada damai sejahtera. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman menjadi benih di dalam kehidupan kami. Bukan menjadi sebagai rutinitas setiap tahun kami merayakan Natal, tetapi pagi hari ini, siang ini, kami boleh mengerti apa arti Natal itu sendiri. Dan biarlah itu terus akan melekat bagi kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Menyanyikan satu lagi. Saudara-saudara bersama. Terima kasih Bapak.
bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati firman Tuhan, katakan amin. Silakan saudara, haleluya. Terima kasih untuk firman-Nya dengan warga kita. Saya mau pastikan apa semua jemaat sudah dapat lilin karena kita mau menyalakan lilin Malam Kudus hari ini. Siapa yang belum bisa dilayani? Ya, shalom. Sudah terima semua ya? Ya, ini bukan suatu ritual atau kegiatan rutin setiap Natal kita menyalakan lampu, tapi benar-benar firman hari ini tertuju apa? Kita fokus memuliakan nama Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, untuk kita penyalaan lilin, saya mengundang dari perwakilannya. Yang pertama, Pendeta Yunus Santoso ya, untuk penyalaan lilin. Terus nanti kita bisa menyanyikan lagu Malam Kudus. Mungkin untuk kipas anginnya dimati dulu. Silakan Pak Pendeta Yunus, mungkin mulai dari atas. Berikutnya saya undang Papa dari Yoga. Silakan Papa dari Yoga. Disambung dengan Pak Yoga. Ini sudah jadi Bapak ini, jadi kita panggil Pak Yoga. Silakan Pak Yoga. Jangan kembali dulu, jangan kembali dulu di depan Pak Pendeta Yunus, juga di depan bawa lilinnya. Lilinnya mana? Yang berikutnya Koko dari Koyoga. Nah, ini kadang orang nggak tahu. Nah, ini Koko Yoga ini. Koming namanya. Bukan Koko Edi. Ya, ini Koko Edi. Berikutnya persiapan untuk perwakilan warga di tempat ini, Pak Agus sebagai ketua RT di lingkungan Pasuruan tempat ini. Silakan. Oke, yang terakhir Koming, silakan. Ya, tetap berdiri di depan, nanti bisa nyambungkan ke jemaat. Saya undang untuk jemaat untuk bangkit berdiri dan pastikan sudah ada lilinnya ya, bisa diangkat, nanti bisa disambungkan. Silakan dinyalakan dulu Koming. Ya, satu lagi ke Pendeta Cumpo. Nah, ini yoga ini dikelilingi banyak pendeta. Apalagi ini belum datang semua ini. Kalau dari mana datang semua ada 10 ini pendeta. Silakan Pak Pendeta Cumpo. Oke, silakan berdiri di posisinya dengan
di mana kami boleh merayakan hari ulang tahun-Mu di keluarga Koyoga ini Tuhan. Keluarga ini terus bukan hanya sebagai rutinitas saja Tuhan, tapi keluarga ini benar-benar mencintai Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyatukan hati kami. Kami berdoa bagi keluarga Koyoga dan Cirintan ini Tuhan, di mana keluarga ini berada di tempat ini Tuhan. Yesus datang sebagai kemuliaan, membawa damai sejahtera, membawa terang yang ajaib itu, supaya terang itu berada di tengah setiap kami, terkhusus di keluarga Koyoga Tuhan. Biarlah hidup Koyoga dan Cirintan Tuhan boleh menjadi terang-Mu Tuhan, boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, baik bagi keluarga, baik lingkungan, teman, saudara, sahabat, semuanya Tuhan. Keluarga Koyoga dan Cirintan ini boleh menjadi kesaksian yang hidup bahwa Yesus Kristus telah lahir dalam hidup mereka. Berkati hidup rumah tangga mereka, berkati pekerjaan Koyoga dan Cirintan Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, keluarga Koyoga dan Cirintan ini Tuhan boleh terus naik bersama Yesus Kristus sebagai pimpinan hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoa bagi orang tua Koyoga Tuhan, Papa Mama, bagi keluarga koko-kokonya. Tuhan, Kau memberkati keluarga ini Tuhan. Bapa, kami percaya rencana-Mu indah atas keluarga Koyoga. Bagi Papa Mamanya Tuhan, Kau memberkati. Saudaranya Tuhan berkati. Berdoa juga bagi keluarga Cirintan Tuhan. Engkau memberkati orang tuanya Tuhan, saudaranya Tuhan juga berkati. Terima kasih banyak Bapa. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Natal di tempat ini Tuhan. Berkati tempat ini juga Tuhan, berkati lingkungan ini Tuhan, terkhusus rumah ini Tuhan. Biarlah pancaran kasih Kristus terus terpancar dari tempat ini Tuhan, dan rumah ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terkhusus sekali lagi kami mau memberkati saudara kami Koyoga dan Cirintan Tuhan. Kemuliaan-Mu terus nyatakan atas keluarga Koyoga dan Cirintan, atas rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seru doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama yang kudus, nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan boleh duduk. Silakan duduk. Terima kasih buat perwakilan penyerahan diri. Ya, sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mewakili dari keluarga Bapak Yoga mengucapkan terima kasih buat jemaat yang hadir. Nanti acara berikutnya ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya, mungkin ya yang ditunggu-tunggu. Nanti kita bagi hadiah ya, Bu Yoga ya. Ada berapa Bu Yoga? 90. 90 lah, ini dalam 90 ya. Ini ada berkat kado dari keluarga Yoga, ada 9. Tapi nanti kita pakai kuis yang sederhana aja ya. Terus nanti ada perjamuan kasih. Saya minta tolong nanti perwakilan dari Malang ya, Ibu Min ya, nanti doa makan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini.
nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, hari ini juga saya berdoa Tuhan buat pendeta Yunus Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat di dalam kehidupannya Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berkati Tuhan, Engkau jaga kesehatan Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Engkau wujudkan kebahagiaan di dalam rumah tangga Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan buat keluarga Yoga Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Kembali Tuhan, akan Engkau wujudkan kebahagiaan di dalam keluarganya Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat Papa dan keluarganya, semua keluarga dalam keluarga Yoga Tuhan. Engkau berikan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan. Engkau terus berkati, Engkau lindungi Tuhan, dan Engkau juga akan berikan satu kebahagiaan darimu Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita awal iman kita angkat tangan kita, dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Amen. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk dulu ya, sebelum kita doa makan. Ini kuis dulu atau doa makan dulu? Ini kuisnya disuruh perlahan-lahan karena nunggu mertua yang tercinta lagi perjalanan. Oh, ini loh bentuk kasih, ini loh firman yang sudah dilakukan sama Pak Yoga. Ya, nunggu dinteni loh. Ya, oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan mengajak memuji satu lagu lagi. Mungkin mau request lagu. Udah boleh nyanyi, suaramu gak enak, soalnya gak usah nyanyi. Oke, terima kasih Bu Intan. Oke, kita mulai dengan kuis. Ini KB. Oh gitu, tapi kira ini KB. Mulai ini, tapi itu lagi 30 sampai sore. Oke, kita kuis yang sederhana aja. Kita ada suatu kerinduan mewujudkan suatu ibadah yang sejati. Jadi ibadah seperti hari ini dikira mungkin sederhana, tapi benar-benar nama Tuhan dimuliakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita rindu suatu ibadah yang sejati, jemaat, bukan hanya untuk duduk diam, hadir, terus muji, nyembah, berdoa, selesai pulang. Enggak. Yang nomor satu, berkat rohani ini benar-benar harus dibawa pulang. Untuk apa? Menjadi rema dalam kehidupan. Saya rindu ada 3 orang yang mau mentranslate untuk firman Tuhan hari ini. Sederhana aja, 3 orang nanti dapat hadiah dari Yoga. Silakan angkat tangan dulu. Temanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kalau benar-benar mendengarkan, kalau benar-benar terima, sudah berkat rohani dari Tuhan, pasti bisa. Silakan. Nomor 1. Oke, silakan. Apa ini? Kenapa? Gak dilarang. Gak dilarang. Gak ada perkecualian. Ayo yang lainnya disiapkan, ada 2 hadiah Mas Yan ya. Sederhana aja. Pokoknya nyantol sudah. Firman yang tak dapat hari ini seperti ini. Oke, silakan Ibu Yuliana dari Malang. Inti firman hari ini, jangan mencari damai sejahtera di luar sana, karena damai sejahtera yang ada cuma ada dari Tuhan, yang tertulis di ayatnya Lukas 2:14. Gimana Pak Pendeta? Gak direken kan Pak Pendeta? Ya Pak Pendeta, diberikan kemenangan Pak Pendeta? Wah betul ya. Sederhana loh, ngepek loh pada mendelok ini cok loh ya. Nah itu hadiah ya. Ayo silakan Pak ini Pak Matius, silakan Pak Matius. Ngepek pisan wis gak apa-apa sudah. Sangat baik. Ya, kita damai. Tuhan Yesus
Oke, Bu Bayi, nggak apa-apa, ditutup dengan nanti itu yang angkat tangan adil ya. Oke, silakan Bu Bayi dulu. Awas pelan, awas nih jadi kancane. Silakan Bu Bayi. Terima kasih atas kedatangan. Kalau mikir ini dengan apa yang kami terima, saya ambil poinnya aja. Poin pertama kita harus patuh pada Tuhan. Kalau kita selalu patuh pada Tuhan, kita pasti Tuhan memberi damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ini yang kami terima. Satu tujuannya kita harus penuh kasih. Bagaimana Pak Pendeta lolos enak wis ngomong mana kalau orang sih nggak turu pasti do hadiah. Loh coba deh sih ganti hadiah loh. Saya tunggu. Nah ini perwakilan dari Malang Kafe. Oke, satu dari Pasuruan silakan C. Nanti Pak RT boleh. Bapak RT dulu. Oh ya Pak RT dulu. Oke. Nah, Pak RT udah keren kalah. Ayo Pak RT. Boleh ngepek, boleh bebas di sini, nggak apa-apa. Ikut saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam ikut selamat ku bahagia penuh. Ya, bukan kemuliaan buat Tuhan. Nggak usah nakok langsung kayak jempol. Oke, silakan satu lagi perwakilan dari Pasuruan. Ya, boleh maju. Cakep, guys. Tambah lagi satu Pasuruan. Harusnya itu Edi. Pas tiga Pasuruan, 3 Malang, Pasuruan, saya Surabaya. Oh, ini perwakilan Surabaya. Oke, silakan ya. Yang saya dapatkan pada hari ini dari ayat Lukas tadi, bahwa kita diminta Tuhan untuk memuliakan Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Jadi kalau kita melakukannya, kita berdoa padanya, otomatis damainya akan turun ke bawah. Jadi kita akan mendapatkan damai. Kalau kita bisa melakukan yang diminta Tuhan, memuliakan Tuhan, letakkan Tuhan di tempat yang maha tinggi, otomatis damai turun ke hati kita. Amin. Berikan kemuliaan. Sip. Ya. Ditunggu, jangan duduk dulu, Cik. Nanti kayak hadiah ya. Ya, saya mengucapkan selamat datang dari Mama dan Papanya Intan. Ini sangat luar biasa. Ini mantunya ini penuh kasih loh, Om, di tanda Om. Nanti kuis loh, suruh nunggu sih, entah nono. Nah, ini benar-benar luar biasa. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, mungkin 1-2 kata-kata dari Om sama Tante untuk ibadah Natal ini. Mungkin ada pesan-pesan buat Yoga sama buat Intan. Oh, barusan muncul ya. Sampai langsung ngawur wali saya. Ya barangkali ada. Kalau nggak ada, tidak apa-apa. Ya. Oke, saya minta perwakilan. Ya paling gampang ya, suruh bagi hadiah aja. Dari Papa Yoga dan mertuanya Yoga, Om sama Om, bukan Om sama Tante. Om sama Omnya aja maju memberikan hadiahnya. Berikan tepuk tangan dulu. Orang biru ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, enggak apa-apa, harus ini. Ini harus diterima soalnya. Ya, sudah difoto. Oh, dan fotonya langsung ya, oke. Ya, langsung aja Om, kasihkan satu-satu, jangan dua-dua Om, karena ya ini semuanya yang terima silakan duduk. Ya. Oke, terima kasih. Masih ada 40 hadiah lagi. Nggak pulang guys. Ya, mungkin dari Pak
tinggal 40. Ayo siap-siap pasang telinga, ya, kaki siap-siap lari, tangan jangan teman-teman. Ya. Siapakah orang tua Tuhan Yesus? Ayo angkat tangan aja. Paling gampang ini. Ayo. Oke, Yusuf. Orang tuanya Yusuf. Maksudnya Yusuf. Ayo Yusuf siapa? Nama dia. Tuh. Nah, jangan mau jawab. Berdiri aja, berdiri, nggak apa-apa. Berdiri, nggak apa-apa. Salah kakek apa-apa wis. Siapa ini? Maria dan Yusuf. Iya, oke. Ya langsung maju aja. Nanti ngantri ya, itu. Siapa terlumpur lagi tanya. 3 lagi tuh. Apa satu aja nanti 2 saya wis, nggak apa-apa satu aja. Loh, 1 lagi. Maksudnya 1 lagi 2 saya. Oke. Satu lagi pertanyaan sangat gampang dan pasti tahu semua. Nah, iya. Di kota mana Tuhan Yesus dilahirkan? Yes. Nah ini kuku loreng ini kuku loreng. Orangnya moga ada loreng, hatinya baik. Silakan masuk dari situ aja kok. Kalau benar maju kok. Betul ya. Ya oke maju. Enak nih. Menurut tadi ya. Ya. Oke 2 pertanyaan terakhir dari saya. Tak kenal maka tak sayang. Ya saya kepingin tahu identitas kelengkapan dari Intan dan Yoga. Semuanya sudah, nggak usah tahu tentang Intan ini apa cewek pasti, Yoga cowok pasti. Saya kepinginnya lengkap dari kedua pasangan yang sangat berbahagia ini. Bukan mantan yang mana ya? Ayo silakan angkat tangan. 1, 3, loh identitas saja sudah bisa. Pokoknya di lain nama sudah apapun sudah jabatan apa sudah terserah. 3, 2, 1 oke nanti ini maju. Bapak Yoga itu sebagai orang pengacara. Pak Yoga sebagai seorang pengacara. Betul ya? Betul. Oke, lanjut. Laki jangan loh ya, pasti laki. Istri. Ya, betul. Dokter apa suster? Dokter, betul. Satu lagi, nggak apa-apa. Ya, terserah sudah. Pokoknya jangan cowok, jangan laki. Nah, wes itu loh, ya. Wah, ya wes sudah. Terima kasih. Terima kasih. Oke, berdiri dulu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir otomatis dari tuan rumah ya. Enak ya lu tok ya. Ayo berdiri Pak Yoga. Silakan 1 pertanyaan. Semuanya bila perlu saya nggak bisa jawab apa kecuali aku. Oh nggak baik. Tak pernah nyai. Ini sebenarnya tak pernah nyai. Ini terlanjur lelaki yang luar biasa. Oke. Pertanyaan terakhir yang mudah sekali, Tuhan Yesus lahir tanggal berapa? Mau nah, biar tema lu gampang lu kalah Pak RT. Berikan tepuk tangan buat Pak RT. Kapok Pak RT ini. Oke, silakan Pak Yoga sama Ibu Intan untuk memberikan hadiah. Silakan Pak RT. Bener Pak RT 25 gak diganti Pak RT. Bener dari mulai dulu sampai sekarang 25 Pak RT. Ya. Ngomong kiri sampai 3 tahun. Pertanyaan lu. Gak spontan. Silakan berikan tepuk tangan dulu buat Tante Yeni. Ya, yang kedua Tante Eli. Ya, apa ini? Wah, Pak Cipto Mulyo. Ya, silakan. Yang terakhir Pak RT. Oke, usai sudah acara ibadah Natal. Kiranya betul lagi bukan satu rutinitas, tapi benar-benar keluarga ini sudah kenal kebaikan Tuhan, sudah rindu memuliakan nama Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, kita akhiri sebelum kita santap makan siang. Saya minta tolong Ibu Min untuk doa makan. Mari kita doa makan. Bapa kami yang ada dalam surga,
Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian dari firman ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman tumbuh di subur di hati kami ya Tuhan. Kami lebih cinta akan Engkau Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersantap malam siang Tuhan. Kau berkati, Kau sucikan makanan kami ini ya Tuhan. Kau percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Biarlah makanan ini bermanfaat bagi tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah doa kami yang tiada sempurna ini. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Silakan makan. Nanti setelah makan sebelum pulang boleh ngambil ini ya, dia di bawah Natal ini boleh diambil satu-satu dibawa pulang. Setiap orang boleh ngambil satu. Terima kasih. Banyak ya berkati rakyat. Ya pohon Natal loh, yang hadiah pohon Natal loh, daun-daunnya jadi bawa pulang loh ya. Ya nanti biar diaturkan sama Intan ya untuk pembagiannya. Kita santap makan dulu, mungkin nanti pohon Natalnya bisa buat untuk foto-fotoan dulu ya. Oke, silakan.
Apa ukuran kebahagiaan?
Ayo gini dulu. Lumayan ya.